Mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya, baik nikmat kesehatan, keimanan, keislaman, sehingga kita masih bisa dikumpulkan lagi ya setelah salat maghrib, insyaallah dinaungi oleh para malaikat. Kemudian salat serta salam semoga terjunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam di Indonesia ini. Amma ba'd, alhamdulillah wafilah, sebagaimana yang tadi mungkin sudah Anda sebutkan sebelumnya ya, bahwasanya insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sedikit terkait Al-Quran. Namun sebelumnya tadi juga sudah saya ucapkan di awal bahwasanya insyaallah pada forum ini akan dinaungi oleh para malaikat, oleh siapnya para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah sekelompok kaum itu berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah yang dimana mereka yatluna kitaballah, membaca Al-Quran, kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling bertukar pikiran tentang Al-Quran, saling belajar, saling menyimak, saling bertadarus dan segala macamnya. Illa hafat bihimul malaikah, kecuali kaum tersebut akan dinaungi oleh sayapnya para malaikat. Kemudian wa wasyathumur rahmah, dan akan diselimuti oleh rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan orang-orang yang ada di majelis tersebut di hadapan para malaikatnya. Seperti itu. Semoga kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang disebutkan namanya di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang yang beriman, apakah mau engkau aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang dimana perniagaan ini akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Nah, di sini ada kata-kata tijarah yang dimana hal ini adalah bentuk transaksi antara hamba dengan Robnya. Sehingga di sana ada beberapa kriteria, di antaranya disebutkan dalam surat Fatir, yaitu innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya bukti dari seorang hamba itu memang melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala adalah, di antaranya salah satunya adalah yatluna kitaballah, yaitu innalladzina yatluna kitaballah, membaca kitab-kitab Allah, kemudian mendirikan sholat, kemudian menginfakkan hartanya, baik itu ketika sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Sehingga dikatakan bahwasanya bukti seseorang itu memang berniat untuk melakukan tijarah, maka dia akan berusaha gitu untuk mengamalkan amalan-amalan ini, yaitu diantaranya adalah membaca Al-Quran. Namun banyak juga orang-orang yang melakukan transaksi dengan yang dimana transaksi ini adalah transaksi yang merugi. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka menjual ayat-ayat Allah sehingga keuntungan atau tijarah mereka nggak akan berguna sedikit pun gitu. Kemudian Allah mempermisalkan mereka, yaitu mataluhum kamathalil ladzi istawqada narah. Permisalan mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api gitu. Kemudian falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ketika udah terang, kemudian Allah hilangkan cahaya tersebut gitu. Artinya sia-sia saja gitu amalannya. Percuma apa yang mereka lakukan, karena sejatinya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas gimana nih supaya enggak salah dalam melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamsaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih." Sungguhnya Rasulullah telah meninggalkan kepada kita di antaranya dua perkara, yang dimana dua perkara ini ketika kita memegangnya dengan erat maka kita tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnata rasulih, yaitu kitab-kitab Allah atau Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi.
Sehingga ketika kita memegang dua hal ini, maka kita tidak akan tersesat selamanya selama berada di dunia ini. Kemudian di antara keutamaan pembaca dan menghafal Al-Quran, baik itu pembaca, baik itu yang menghafalkan, baik yang selalu bertilawah walaupun dia tidak menghafalkan tapi beristiqomah untuk melakukan tilawah. Di antaranya salah satunya adalah Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan kitab ini dan merendahkan kaum yang lain juga dengan kitab ini. Kita tahu bahwasanya dulu bangsa Arab bukanlah siapa-siapa gitu. Yang ada waktu itu cuma dua imperium besar, yaitu Romawi dan juga Persia gitu. Kemudian dengan diturunkannya Al-Quran, maka naiklah bangsa Arab ini gitu, mulai terkenal. Dan juga bangsa Romawi dan Persia ketika mereka nggak mengikuti Al-Quran, maka Allah hinakan mereka gitu, Allah lenyapkan mereka. Sehingga kata Umar, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab, ketika waktu itu ada seorang budak dijadikan gubernur di zaman Umar. Kemudian Umar mengingat hadis ini, yaitu Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya ketika itu di zaman Umar ada seorang budak yang memang budak tapi dimerdekakan, kemudian dijadikan gubernur. Maka Umar mengingat hadis ini. Nah, kemudian juga kita tahu bahwasanya tadi udah disebutkan juga ya waktu tasmi'an sebelumnya ya. Sesungguhnya dalam setiap huruf yang kita baca itu bernilai pahala di sisi Allah. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu semisal dengan 10 atau Allah kalikan 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim adalah satu huruf, tetapi adalah alifna harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Sungguhnya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 kata atau 19 huruf yang dimana dalam setiap hurufnya adalah satu kebaikan, dan satu kebaikannya dikali 10. Sehingga dengan 19 huruf, 1 dikali 19 dikali 10, maka 190. Namun ini adalah pahala yang paling minimal. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Sesungguhnya Allah melipat gandakan sesuai kehendak Allah gitu. Kalau Allah mau melipat gandakan 100 bisa juga gitu. Tetapi pahala yang paling minimal adalah dikalikan 10. Nah, bagaimana mungkin kalau misalnya pahala ini atau amalan ini kita kerjakan di bulan Ramadan, yang dimana di bulan Ramadan semua kebaikan dilipat gandakan. Oleh karena itu sungguh merugi gitu orang-orang yang memang meninggalkan atau tidak membaca kitab Allah seperti itu. Kemudian di antaranya juga bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, maka akan dipakaikan mahkota orang tuanya ketika di hari kiamat. Man qara'a Al-Quran wa 'amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran wa 'amila bima fihi, dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya, albasa walidahu tajan yaumal qiyamah, yaitu Allah akan memakaikan kedua orang tuanya mahkota Qur'ani kalau bahasa kita ya, mahkota Qur'ani yang dimana dau'u ahsana min dau'i syamsi, yang dimana cahayanya ini lebih terang daripada cahayanya matahari yang ada di bumi. Kita bayangkan sekarang matahari kita nggak bisa ngelihat dengan mata telanjang gitu, apalagi mahkota tersebut gitu, itu sinarnya sangatlah menyilaukan gitu. Ini akan terjadi di padang mahsyar nanti ketika orang-orang masih menunggu keputusan, dan tiba-tiba di situ kan di padang mahsyar itu dari awal manusia diciptakan sampai akhir itu dikumpulkan di satu tempat yang sama. Sehingga ketika ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka semuanya langsung tahu gitu. Maka betapa bangganya orang tua tersebut gitu ketika dipakaikan oleh mahkota. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lau kana fihi fama dhannukum billadzi amala bihada." Maka kalau misalnya orang tuanya aja dipakaikan mahkota, apalagi orang yang mengamalkan langsung gitu, apalagi anaknya gitu. Kalau orang tuanya aja dimuliakan ketika di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana bentuk pemuliaan bagi para pembacanya langsung gitu. Ini baru orang tuanya, belum lagi orang yang mengamalkannya langsung gitu. Maka akan mendapatkan pahala atau kemuliaan yang lebih dari semua itu, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi."
Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada para pembacanya pada hari kiamat menjadi syafaat bagi mereka. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ini menjadi syafaat bagi para pembacanya, yang dimana syafaat di sini adalah syafaat yang akan diberikan baik itu di dunia maupun di akhirat. Ketika di padang mahsyar nanti semua itu sudah disebutkan juga tadi sebelumnya ya, akan dikumpulkan dari pertama hingga akhir, yang dimana padang mahsyar ini adalah suatu hari yang paling berat bagi semua orang, sampai-sampai saking beratnya orang-orang kafir berkata, ya Allah, pindahkanlah aku dari sini walaupun aku harus ke neraka gitu. Walaupun sebenarnya neraka lebih berat daripada padang mahsyar, namun saking beratnya padang mahsyar mereka sampai berkata, ya Allah, pindahkanlah aku dari tempat ini walaupun harus ke neraka, seperti itu. Mereka nggak tahu aja neraka itu lebih syadidnya kayak gimana, seperti itu. Namun karena menggambarkan betapa kerasnya hari ini atau hari padang mahsyar itu menjadi gambaran gitu bahwasanya padang mahsyar adalah gambaran yang sangat berat, seperti itu. Kenapa sangat berat? Karena di padang mahsyar nanti semua orang menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pengadilannya tidak ada satupun yang dizalimi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dihakimi satu persatu, seperti itu. Nah, betapa lamanya gitu. Dan waktu itu belum dimulai pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua orang merasakan kesusahan, baik itu orang orang kafir maupun orang muslim atau orang mukmin gitu. Tapi di antara mereka ada yang keringatnya cuma sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai dengkul, atau bahkan keringatnya menenggelami diri mereka sendiri, seperti itu. Dan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, maka pada saat itu Al-Quran akan menaungi mereka gitu. Disebutkan bahwasanya Al-Baqarah dan Ali Imran akan menaungi orang-orang yang menghafalnya, seperti itu. Akan menjadi dua sayap, seperti itu. Nah, di padang mahsyar ini pengadilan Allah belum dimulai. Sampai-sampai kita tahu bahwasanya dalam suatu hadis disebutkan semua orang mencari Nabi Adam untuk meminta syafaat, untuk meminta kepada Allah agar pengadilan ini cepat dimulai, seperti itu. Maka ketika semua orang sudah mendatangkan Nabi Adam, maka Nabi Adam nggak sanggup karena sungguhnya aku mempunyai dosa, kata Nabi Adam. Maka minta kepada Nabi Nuh sebagai Rasul pertama, seperti itu. Maka semua orang mencari Nabi Nuh hingga ketika bertemu Nabi Nuh mengatakan hal yang sama seperti Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh mengarahkan para manusia ke Nabi Ibrahim gitu. Kemudian ketika semua manusia sudah menghadap Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim juga nggak bisa untuk memberi syafaat gitu, karena beliau malu masih mempunyai salah kepada Allah, sehingga Nabi Ibrahim mengarahkan semuanya ke Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa juga tidak bisa, kemudian ke Nabi Isa, dan Nabi Isa juga berkata demikian. Kemudian barulah mereka semua mencari Nabi Muhammad. Nah, di situ ada namanya syafaat ammah wa syafaat khassah gitu. Ada syafaat umum, ada juga syafaat khusus. Yang dimana syafaat umum ini akan dirasakan oleh semua orang, baik itu orang yang beriman maupun orang-orang kafir gitu. Bayangkan ini saking dahsyatnya syafaat Rasulullah gitu, sampai orang kafir pun dapat. Bentuknya seperti apa? Itu bentuknya ketika pengadilan itu telah dimulai, udah berjalan. Itu bentuk syafaat amahnya gitu, sehingga orang kafir nggak diem lagi gitu, udah dipengadilkan, seperti itu. Nah, ada juga syafaat khassah. Di antara syafaat khassah misalnya ada dua orang yang saling mencintai kemudian tidak dapat bertemu, sehingga bisa memberi syafaat, seperti itu. Atau orang-orang yang masuk surga karena puasa, karena sholat, karena zakat, dan segala macamnya, itu merupakan syafaat khassah gitu. Tapi kita harus tahu bahwasanya illa liman irtadha, yaitu syafaat ini tidak akan diberikan, syafaat khassah ini nggak akan diberikan kecuali bagi orang-orang yang telah Allah ridhai. Makanya salah satu syarat untuk diterima, untuk mendapatkan syafaat diantaranya orang ini layak untuk mendapatkan syafaat. Bagi orang-orang yang memang nggak beriman sampai ia meninggal, makanya tidak akan mendapatkan syafaat, seperti itu. Sebagaimana paman Nabi SAW, yaitu Abu Talib, walaupun beliau disiksa dengan siksa paling ringan, yaitu dipakaikan sendal dari neraka, yang dimana sendal ini akan meletuskan otak manusia tersebut, seperti itu. Dan itu adalah siksaan paling ringan di neraka, seperti itu. Namun tidak bisa mengeluarkan Abu Talib ini dari neraka, seperti itu. Hanya bisa meringankan azabnya saja. Nah, kemudian ini bentuk syafaat. Nah, tapi kata Rasulullah SAW, syafi'an li ashabihi fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sungguhnya Al-Qur'an ini akan datang
pada hari kiamat sebagai syafaat. Nah, di sini memakai kata-kata ya'ti bukan yaji. Kita tahu bahwasanya dalam bahasa Arab ada ja'a yaji itu ada ata ya'ti. Dua-duanya mengartikan kata datang dua-duanya. Namun dengan kalau misalnya kita telah lebih baik lagi, dan di mana antara yaji dan juga ya'ti itu mempunyai perbedaan. Dan di mana yaji ini adalah suatu arti datang, tapi mempunyai perkara yang besar, mempunyai urusan, mempunyai hal-hal yang harus dibawa seperti itu. Wajah Arab buka wal malaku sofan sofa gitu. Jadi mana Allah akan datang pada hari kiamat bersama para malaikat membawa perkara yang besar, yaitu untuk mengadili para manusia seperti itu. Nah tapi kalau misalnya ya'ti, misalnya dalam surat An-Nisa yaitu disebutkan bahwasanya syahwat itu akan datang akan datang ke budak perempuan itu ketika mendatangi syahwatnya maka diazab dengan setengah dari perempuan yang merdeka seperti itu. Nah di situ pakai kata-kata fa'in atayna gitu, fa'in atayna bi fahisyah, apabila datang fahisyah gitu ya, tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba aja syahwat itu datang gitu, bukan perkara yang diinginkan seperti itu, tiba-tiba syahwatnya naik kemudian dia mendatangi syahwat tersebut seperti itu. Nah maka di sini memakai kata yaitu Quran akan langsung datang tanpa diminta, tanpa harus Rasulullah itu memberikan syafaat dulu gitu, tanpa harus menunggu sampai keputusan itu dimulai. Tapi Quran ini karena dia memakai kata ya'ti, maka Rasulullah menggambarkan bahwasanya tanpa harus izin dari Allah, maka Quran ini akan memberikan syafaat bagi para li ashabi gitu, bagi para pembacanya. Karena sejatinya tadi syafaat seperti buat orang yang saling mencintai, kemudian orang yang masuk surga tanpa hisab, orang yang masuk surga dengan zakat, puasa dan segalanya, itu merupakan syafaat yang diberikan setelah Rasulullah memulai syafaatnya seperti itu. Setelah Rasulullah menghadap Allah untuk dimulainya pengadilan seperti itu baru diberikan gitu. Mungkin kalau misalnya kita gambarkan kayak misalnya ada santri dengan ustadz ketika lagi belajar, kata ustadz ada pertanyaan seperti itu. Kemudian nggak ada nih satu pun santri yang pengen bertanya. Sampai ada satu santri yang ngacungin tangan, Ustaz saya pengen bertanya seperti itu. Nah kemudian setelah bertanya santri lain baru, Ustaz saya mau nanya seperti itu syafaat Rasulullah. Nggak ada yang satu pun yang berani pengen memberi syafaat sampai ada Rasulullah yang memberi syafaat gitu. Baru dimulai semuanya, baru semuanya ngasih syafaat seperti itu. Tapi dengan Al-Quran ini tanpa harus menunggu Rasulullah gitu. Sesungguhnya Quran ini akan datang sesuka-sukanya aja gitu kepada para pembacanya gitu. Sehingga ini merupakan syafaat yang paling besar seperti itu. Oleh karena itu sering-seringlah kita bersama Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Iqra bacalah, dikatakan kepada para pembaca Al-Quran atau para sahibil Quran, Iqra wartaqi warattil. Iqra bacalah, warqa dan juga naiklah, warattil dan tartilkanlah Al-Quran kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu membacanya di dunia seperti itu. Karena sesungguhnya derajat seseorang itu akan berada atau akan ada di akhir ayat yang ia baca seperti itu. Itu derajat surga mereka. Nah kalau misalnya mungkin ini nggak usah penjelasan lebih banyak karena ini udah jelas gitu bahwasanya setiap orang itu akan sesuai derajat surganya sebagaimana bacaan Al-Quran terakhir yang ia baca. Namun Anda pernah dengar suatu kisah gitu, yang dimana kisahnya anak-anak Palestina ketika menghafalkan Al-Quran. Ketika mereka mulai menghafalkan Al-Quran bersama teman-teman mereka, kemudian ada satu temannya ini lebih mendahulukan teman-teman yang lain gitu. Nah candaan orang-orang Palestina tuh kayak gini, anak kecil gitu, masih SD lah atau mungkin masih TK gitu. Udah ya nanti aku bakal babaikan kamu di surga gitu dari atas gitu. Aku akan melabaikan kamu dari atas gitu. Itu candaan mereka gitu. Masya Allah sekali gitu. Itu dalam banget gitu candaannya, candaan orang beriman gitu. Namun berisi seperti itu. Maksudnya anak-anak ini merasa bahwa surganya yang paling tinggi seperti itu. Dan itu bentuk pembanggaan yang tidak mengapa gitu. Sehingga marilah kita berlomba-lomba gitu untuk menghafalkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, dan kita juga berlomba-lomba untuk sama-sama terus mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kemudian dikatakan bahwasanya Ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Sungguhnya Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah dan juga orang-orang yang Allah khususkan. Di antara orang-orang yang Allah khususkan yaitu as-siddiqin wasyuhada wassalihin gitu.
para siddiqin, kemudian para syuhada dan juga para orang-orang yang saleh gitu. Tetapi juga dikhususkan untuk orang-orang yang bersama Al-Qur'an. Dan ahli Quran itu bukan berarti mereka yang menghafalkan Al-Quran saja gitu, tapi orang-orang yang memang menaruh anaknya untuk menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang mempunyai kontribusi, mempunyai peran untuk seseorang itu menghafalkan Al-Quran, itu juga disebutkan sebagai orang-orang yang ahli Quran seperti itu, yang dimana mereka mengusahakan tempat atau mengusahakan waktu orang lain supaya mereka bisa menghafalkan Al-Quran gitu, sehingga ini disebut juga sebagai ahlul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlullah wa khassatuhu ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Pertanyaan. Ini kayak santri lagi. Boleh ya. Gimana sih? Iya deh. Boleh. Tadi terkait kalau ada yang bertanya atau ada yang bertanya pada rebutan ya. Iya. Terkait tadi hadisnya Iqra wartaqi kama kunta turatil fid dunya fa inna manjilataka ila akhiri ayatin taqra'uha. Ini hadis qudsi ya Ustaz ya? Iya. Ya, hadis qudsi bahwa yang menurut hadis ini, bagaimana kalau dia nggak punya hafalan, sementara di sholat saja dia hanya Fatihah kulhu lagi, Fatihah kulhu lagi, bisa nggak masuk surga yang paling tinggi gitu? Ya. Kalau hanya itu aja gitu hafalannya gitu, Ya. gitu gimana sih? Oke, sesungguhnya ini adalah bentuk ikram gitu, bentuk pemuliaan Allah kepada orang-orang menghafal Al-Quran gitu. Maka ini tidak akan didapatkan kecuali bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran gitu. Bahkan ini perkataan gharib sih, perkataan gharib atau perkataan asing yang asing, cuma ini dijadikan motivasi sama orang-orang lain gitu. Maka yang paling tinggi surganya adalah orang-orang yang mempunyai Banyak. 10 sanad gitu. Karena dia membacanya susah. Dengan riwayat ini kemudian baca lagi dengan riwayat ini kemudian baca lagi. Fatihah berapa kali salah? Seperti itu gitu. Itu perkataan yang boleh sih, cuma itu bisa dijadikan motivasi lah seperti itu. Dan ini bentuk ikramnya pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghafalkan atau menjaga kitabullah gitu. Seperti itu kalau lebih bisa. Iya. Jadi waduh. Kesempatan panggil Randy. Semuanya punya kesempatan sebenarnya saja ya. Baik, yang lain ada nggak yang bertanya? Ada lagi? Ada kan? Lalu bagaimana saran buat meskipun kesempatan semua itu terbuka ya, cuma kan memang kadang-kadang kita ingin terus ngambil banyak pintu lah, berupaya mencari banyak pintu. Ya kalaupun yang pintu satu nggak dapat, jadinya dapat pintu yang lain. Nah, apakah ada mungkin, karena siapa sih yang nggak mau masuk surga apalagi paling tinggi gitu, kan nggak enak juga didadain sama anak Palestina gitu. Mungkin ada saran dari Ustaz tentang nasihat. Oke, sesungguhnya seperti tadi yang telah disebutkan ya, setiap kita mempunyai kesempatan gitu. Tidak memandang umur, tidak memandang kepintaran, tidak memandang harta dan juga segala macamnya. Karena sesungguhnya jikalau Al-Quran ini memang menurut IQ atau kepintaran, maka profesor semuanya sudah hafal Quran gitu. Maka nih saya nggak bakal ada anak TK yang hafal Quran gitu kalau kepintaran gitu. Kalau masalah umur, maka tidak akan ada orang-orang yang khatam di umur 83 tahun gitu. Seperti itu. Kalau misalnya masalah waktu, maka orang-orang yang sibuk tidak akan dapat untuk menghafalkan Quran. Dan orang-orang yang bermain game, orang-orang yang nge-scroll TikTok, mereka enggak, sebenarnya kan waktunya kosong kan. Tetapi niscaya seharusnya mereka yang paling menghafalkan Al-Quran gitu. Karena niscaya orang-orang yang menghafal Al-Quran adalah orang-orang yang memang bersedia gitu. Kalau kata Ustaz Ani waktu di pondok itu, yang pertama rela buat sabar, kemudian yang kedua rela untuk duduk lama seperti itu. Dan sesungguhnya Allah berfirman la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi' qur'ana. Sungguhnya kita enggak usah terlalu mengedepankan usaha kita dalam menghafal Al-Quran. Misalnya, aduh saya udah berusaha sekian jam, saya udah berusaha setengah hari bahkan, atau mungkin sampai 16 dan 20 jam untuk menghafal Al-Quran, kok nggak hafal-hafal. Maka Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nggak usah cepat-cepat lidah kalian tuh untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Nggak usah terlalu terburu-buru.
Ya inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sebenarnya kita kok yang bakal ngasih itu ke kalian gitu. Kalian sabar aja gitu, jangan putus asa gitu. Cukup baca pelan-pelan, nikmatin prosesnya dan segala macamnya seperti itu. Sehingga mungkin kita harus bersunnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika ada orang-orang yang hafalannya lemah atau susah banget buat menghafal, kalau misalnya dia sampai dikasih keutamaan untuk menghafalkan lebih cepat, maka niscaya dia nggak akan lagi bersama Al-Quran seperti itu. Ada juga orang-orang yang memang hafalnya cepat gitu. Nah mungkin ketika dia hafalannya lama, maka dia akan berputus asa dan dia akan meninggalkan Al-Quran, sehingga Allah kasih dia keutamaan untuk hafalannya cepat seperti itu. Dan sebenarnya penentuannya itu adalah penjagaan Al-Quran seperti itu. Percuma menghafalkan banyak juga, tapi kalau misalnya hafalannya nggak cepat. Lantas keutamaan apa lagi yang bisa kita ambil? Nah keutamaan yang memang di situ banyak sebenarnya itu, kayak misalnya pintu-pintu ibadah yang lain ya, dengan seperti sholat malam, kemudian berpuasa, atau mungkin kita bisa menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita memberikan support kita lah kepada para penghafal Al-Quran gitu. Kalau misalnya kita memang mempunyai hati yang lebih, maka kita infakkan kepada mereka. Kalau misalnya memang mereka butuh suatu ilmu, kan para penghafal pasti belajar juga gitu, yang dimana mereka butuh kita, maka kita ajarkan gitu. Atau hal-hal lainnya lah seperti itu. Dan semoga dengan hal itu bisa menjadikan kita sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalnya ada seorang ayah atau mungkin orang tua ya, sayang banget sama anaknya, kemudian ketika anaknya ini minta sesuatu pasti langsung dikasih oleh orang tuanya seperti itu. Maka bagaimana Allah gitu, yang dimana kita menjadi keluarganya, niscaya bakal Allah kasih gitu, entah pemberian yang lebih baik, atau entah itu akan Allah simpan di akhirat, atau entah hal itu akan menjadi mencegah bala kita di dunia seperti itu. Mungkin itu satu kurang lebih. Alhamdulillah. Yang lain? Halas? Ustaz, kalau hafalan udah hafal udah melontok, terus lupa lagi Ustaz, itu dosa ya Ustaz? Itu dosa ya Ustaz? Itu melanggar candanya makhluk gaib. Ya, sesungguhnya Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Sebenarnya janganlah kalian menjadi orang-orang yang nasullaha, mereka melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka gitu. Seperti itu. Tetapi bentuk dari ya semua itu sebenarnya balik lagi ke usaha kita gitu. Tentunya kita nggak bisa mengusahakan semua itu sesuai keinginan kita gitu. Dan pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita seperti itu. Makanya kata Allah tadi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ketika kita menghafal Al-Quran, gak usah cepat-cepat, karena waktu itu Rasulullah ketika Jibril turun, kemudian Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah tuh pengen cepet-cepet hafalin gitu supaya takutnya lupa. Nah maka kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih gitu. Sebenarnya Rasulullah juga pernah gitu cepat-cepat menghafal karena takut lupa gitu. Maka kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana gitu. Apabila telah kami bacakan